Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas E. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen proses dan job. Adapun dosen pengampu kami, yaitu adalah IDW Made Bayu Atmaja Darmawan, Eskom, MCS. Kami dari program studi Informatika Universitas Udayana. Saya tidak sendiri di sini, dan saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama itu adalah Eka Putra dengan NIM Akira 18. Selanjutnya adalah saya sendiri dengan NIM 100 dan rekan saya itu Gagas Pradipta dengan NIM 136. Adapun materi yang akan kita bawakan pada kali ini yaitu adalah manajemen proses. Yang pertama itulah kita akan menjelaskan apa itu konsep proses. Yang kedua ada sinyal. Yang ketiga adalah mengontrol proses. Dan yang keempat itu ada demonstrasi yang akan dibawakan pada akhirnya. Pertama, konsep proses sistem operasi Linux. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Di Linux, setiap program merupakan proses. Proses dapat diciptakan, dapat juga dimusnahkan. Ketika sistem operasi GNU atau Linux pertama kali diaktifkan, saat itu pula proses yang bertanggung jawab untuk membuat kernel diciptakan. Setiap kali instruksi diberikan kepada Linux shell, maka kernel akan menciptakan sebuah proses ID. Proses ini disebut juga dengan terminologi Unix sebagai sebuah job. Proses ID atau PID dimulai dari 0, yaitu proses init. Kemudian diikuti oleh proses berikutnya. Selanjutnya adalah tipe-tipe dari proses. Yang pertama adalah foreground, yaitu proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal. Biasanya ini bersifat interaktif dan ada dialog-dialognya. Oke. Selanjutnya itu adalah batch. Batch itu adalah proses yang dikumpulkan menjadi satu dan dieksekusi nantinya itu satu persatu per prosesnya. Proses batch ini tidak berinteraksi dengan terminal. Selanjutnya itulah daemon. Nah, proses daemon ini adalah proses yang menunggu permintaan dari proses lainnya. Jadi, misalkan ada proses lain yang ada request untuk daemon jalankan, itu langsung dijalankan. Tetapi apabila tidak ada permintaan dari proses lain, maka daemon akan bersifat idle dan menunggu request, tetapi tidak menggunakan waktu hitung di CPU-nya, begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan singkat apa itu sinyal. Nah, sinyal itu bisa diartikan sebagai instruksi ataupun kayak panduan gitu. Nah, jadi proses itu dapat mengirim sinyal dari dan ke proses lainnya. Jadi proses itu dapat menerima dan mengirim sinyal gitu. Proses mengirim sinyal agar bisa memberitahukan sesuatu untuk dikendalikan melalui instruksi kill dengan format yang seperti itu. Nah, nomor sinyal itu ada banyak, misalkan, tapi ada sinyal-sinyal yang penting, seperti saja seek up atau hang up sinyal yang dikirim bila proses terputus, misalkan tuh pada modem. Nah, nomor sinyal itu ada SIGIN atau sinyal interrupt melalui itu. Yang ketiga itu adalah SIG-QUIT atau itu sinyal quit. Habis itu nomor selanjutnya itu adalah SIG-KILL. Itu tuh sinyal kill yang dijelaskan tadi itu untuk menghentikan proses. Dan ada SIG-TERM, yaitu terminasi software. Nah, tadi kan saya menjelaskan bahwa sinyal itu bisa dikirim. Nah, selanjutnya adalah mengirim sinyal. Alat komunikasi antar proses, yaitu dengan memberitahukan proses yang sedang berjalan bahwa ada sesuatu yang harus dikendalikan. Berdasarkan sinyal yang dikirim,
maka dapat bereaksi dan administrator dapat menentukan reaksi tersebut. Mengirim sinyal menggunakan instruksi yang seperti tadi saya jelaskan. Tapi sebelum itu kan kita sudah tahu apa itu sinyal. Jadi mengirim sinyal itu bisa dilakukan. Oke, segitu saja dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Tentang konsep dasar dari manajemen proses. Yang pertama-tama itu adalah multiprogramming. Multiprogramming adalah salah satu teknik dari teknik penjadwalan proses, di mana pada multiprogramming ini sebuah tugas atau proses yang berjalan akan tetap berjalan terus-menerus sampai akhirnya akan dilakukan sebuah operasi yang akan membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar atau adanya sebuah external event atau event luar, seperti contohnya itu bisa I/O atau lain-lainnya. Lalu yang kedua ada pseudo parallelism, di mana eksekusi proses akan dilakukan secara paralel di sistemnya. Jadi dia akan dieksekusi secara paralel. Yang ketiga ada multiprocessing, di mana multiprocessing ini akan lebih merujuk kepada dukungan dari suatu sistem agar lebih dari satu prosesor akan bekerja, di mana akan dialokasikan, di mana proses bahasa ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan atau proses yang diperlukan. Yang keempat itu ada distribute processing, di mana pada distribute processing ini akan dikerjakan semua proses pengolahan data secara bersamaan dengan komputer pusat dari pusatnya, dan juga ada beberapa tambahan komputer-komputer lain yang lebih kecil yang akan saling dihubungkan melalui sebuah jalur komunikasi. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang mengontrol proses pada shell. Jadi pada OS Linux itu akan tersedia sebuah shell, di mana shell ini akan memfasilitasi job control. Nah, dengan ada shell ini, maka akan memungkinkan administrator untuk mengontrol beberapa job atau proses yang sedang berjalan pada waktu yang sama. Nah, job bekerja pada foreground atau background. Nah, jadi pada foreground itu hanya dibutuhkan satu job pada satu waktu. Nah, job pada foreground akan mengontrol shell dan juga akan menerima input dari keyboard dan juga akan mengirimkan output ke layar monitor. Nah, kemudian job pada background itu tidak menerima input dari terminal, dan biasanya untuk job pada background itu dia akan berjalan tanpa adanya interaksi atau tanpa ada memerlukan interaksi gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa komen untuk interrupt atau menghentikan proses sementara. Jadi sebuah proses yang berjalan itu akan berhenti, yaitu dengan kombinasi antara kontrol plus Z. Nah, selain itu ada juga komen PS, stop, dan jobs dan lainnya untuk memonitoring suatu proses. Nah, selanjutnya mengontrol proses lain. Nah, jadi perintah PS itu dapat kita gunakan atau untuk menunjukkan semua proses yang sedang berjalan pada suatu sistem atau suatu komputer atau mesin. Nah, dengan formatnya itu ada PSaux dan juga PS-File. Nah, jadi pada beberapa Unix itu memiliki utilitas sistem top yang menyediakan cara interaktif untuk memonitor aktivitas sistem secara interaktif. Nah, jadi proses itu akan ditampilkan secara terurut dari utilitas CPU dan lain-lainnya, di mana kunci yang digunakan pada top itu ada S untuk set update frequency, ada U untuk display dari satu proses dari satu user, ada K untuk kill proses atau untuk mematikan proses dengan PID-nya, lalu ada Q untuk quit. Nah, dan utilitas untuk melakukan pengontrolan proses dapat ditemukan pada sistem Unix adalah perintah kill all yang akan menghentikan proses sesuai dengan PID atau job number prosesnya. Selanjutnya ada perintah-perintah dalam penjadwalan prioritas. Yang pertama ada top, di mana top ini berfungsi untuk memonitor aktivitas sistem. Jadi jika kita menggunakan top, kita dapat melihat atau memonitor seluruh aktivitas yang ada pada sistem, yaitu seperti contohnya proses-proses itu kita bisa lihat PID-nya dan lain-lainnya, seperti memorinya dan penggunaan memori dan macam-macam. Yang kedua ada nice, di mana nice ini berfungsi untuk mengubah prioritas pada suatu proses. Jadi jika kita ingin mengubah prioritas, kita dapat menggunakan nice untuk menaikkan prioritas dari suatu proses. Nah, yang ketiga ada nice untuk berfungsi untuk mengurangi prioritas dari suatu proses. Nah, jika kita ingin mengurangi prioritas dari suatu proses, kita dapat menggunakan nice untuk
prioritas di suatu proses dan mendahulukan proses lain yang lebih penting lagi. Untuk selanjutnya selanjutnya operasi pada proses. Nah, jadi ada beberapa operasi pada proses. Yang pertama ada penciptaan proses atau create proses, ada pengacuan atau terminasi proses atau destroy proses, ada penundaan proses atau suspend proses, ada pelanjutan kembali proses atau resume proses, ada memblok proses, ada membangunkan proses, ada menjadwalkan proses, dan juga ada komunikasi antar proses. Untuk selanjutnya lanjut oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, saya Gede Eka Putra Wijaya dengan akhiran NIM 18. Nah, di sini saya akan langsung melanjutkan ke demonya saja. Nah, di sini mungkin saya clear dulu. Baik, pertama di situ untuk melihat semua proses yang terjadi di sistem operasi kita bisa menggunakan perintah top ya, untuk mengetahui semua yang terjadi secara terus-menerus pada sistem operasi kita. Nah, dapat dilihat di sini. Di sini yaitu ada PID usernya, ada juga lain-lain. Di sini ada waktu dan komennya ya. Ini semua merupakan proses yang terjadi pada sistem operasi kita yang akan direfresh terus-menerus. Baik, mungkin untuk perintah ini cukup sampai sini. Oh ya, untuk terminate proses ini kita bisa menggunakan shortcut pada keyboard yaitu Ctrl C ya. Nah, setelah itu kita clear terlebih dahulu. Baik, tadi di PPT itu proses yang pertama yaitu ada penciptaan proses. Nah, di sini mungkin kita akan coba membuat beberapa proses yaitu seperti sleep saja. Kita buat sleepnya ini di latar belakang aja ya agar bisa menggunakan komen setelahnya. Kita buat di sini sleep selama 600 detik saja. Nah, di ampersand ini atau dan yang digunakan untuk menjalankan proses ini di latar belakang atau di background, bukan di foreground. Nah, proses ini diberi identifier 5. Oh, mungkin sebelumnya saya menggunakan terminal ini dan telah ada proses. Coba kita lihat job yang ada di terminal ini sebelumnya, atau kita menggunakan perintah jobs. Nah, di sini ada 5 proses yang sedang running dan 1 yang stop ya. Oke, kita di sini telah mempunyai atau membuat satu proses sleep 600 tadi ya, dan kita di sini jadinya mempunyai 5 proses dengan 4 proses sebelumnya yang emang udah jalan di terminal ini. Baik, berarti itu untuk membuat sebuah proses sederhananya di terminal, yaitu proses paling sederhana yaitu sleep. Nah, selanjutnya yaitu diminta adanya penghancuran atau terminate suatu proses. Nah, mungkin kini kita akan terminate satu proses yaitu proses 5 saja. Di sini kita menggunakan perintah kill kemudian langsung PID dari prosesnya ya. Kalau seperti itu kita akan mengecek proses apa aja yang terjadi di terminal kita secara spesifik, yaitu menggunakan perintah ps au. Nah, di sini sudah diperlihatkan user, PID, CPU, memori, dan lainnya. Nah, di sini kita lihat untuk proses 5 itu sleep 600, PID-nya merupakan 5311. Berarti kita di sini coba eksekusi yaitu kill
PID-nya 5311, 5311. Nah, jika sudah seperti ini, seharusnya proses sleep 600 yang berada di proses 5 dengan identifier 5311 seharusnya udah terminate ya. Kita coba cek di job terlebih dahulu. Nah, di sini keterangannya terminate ya. Kita bisa cek lagi di PSAU. Nah, di sini sudah hilang ya yang 600-nya. Tadi emang ada 2 yang 600 sehingga sisa 1. Kita bisa di jobs lagi. Nah, di sini kenapa sisa proses 3 dan 4? Berarti proses 1 di sini dapat lihat proses satunya udah done yang tadi. Ini juga proses 2 yang 700 done. Ini dua proses ini merupakan proses yang udah saya buat sebelumnya di terminal ini. Nah, jadi di sini tinggal proses 3 dan 4. Baik. Nah, proses 3 ini sedang running dan proses 4 ini masih stop. Nah, dengan materi selanjutnya kita ini akan mencoba melanjutkan proses yang di stop. Baik, kita di sini akan menggunakan perintah kill min con, di mana con ini yaitu continue. Masukkan user ID-nya. Maksudnya proses ID. Di sini itu PID-nya 5290 ya. Ya, 5290 kita coba. 5290. Oh, ternyata proses sleep 800 detiknya juga sudah selesai. Jadi seharusnya sisa 1 proses saja ya yang dilanjutkan. Kita bisa cek di jobs. Nah, sisa 1 proses yaitu sleep 600. Oh, ternyata sleep 600-nya juga udah done, udah selesai dijalankan. Nah, dari sini jika kita cek PSAU-nya lagi, seharusnya sudah tidak ada, kita cek jobs-nya, seharusnya udah tidak ada proses lagi. Ya, benar. Dan jika kita cek PSAU-nya untuk melihat sistemnya, udah tidak ada ya, ini sisa proses defaultnya mungkin. Baik, berarti itu tadi kita sudah membahas tentang membuat sebuah proses. Yang tadi itu kita membuat satu proses sleep 600, dan sedangkan di sini sebelumnya di terminal udah ada 4 proses lainnya yaitu yang berjalan yaitu 700, 800, ini 600 lainnya. Baik. Selanjutnya setelah membuat tadi kita sudah mencoba terminate atau menghentikan, kemudian sudah mencoba memblok. Oh ya, kita belum mencoba memblok ya, atau tadi emang sudah kebetulan ada yang terblok ya, kita continue. Nah, kita coba membuat satu lagi proses yaitu sleep 600. Nah, kita jalankan di background aja. Oh, kenapa nih? Oh, salah ya. Seharusnya sebentar, kita clear aja dulu. Kemudian kita di sini cari tadi, coba kita cek di jobs apakah masuk. Oh, nggak masuk. Jadi kita ulang yaitu sleep 600. Kita jalankan di latar belakang dengan entah persen di belakangnya. Nah, baik, sudah jadi satu prosesnya. Kita cek di PSAU terlebih dahulu, sudah ada ya. Kemudian kita cek jobs-nya. Nah, jobs-nya di sini running 1 ya, sleep 600 detik. Baik, kita coba akan mensuspend terlebih dahulu proses ini, yaitu kita menggunakan perintah kill min stop, dimana ini akan menghentikan dia sementara atau memblokirnya sementara ya. Kita masukkan PID-nya. PID-nya bisa di sini 5351.
Jika sudah seperti ini, harusnya sudah. Kita cek di jobs statusnya. Nah, di sini statusnya sudah stop ya. Nah, itu secara sederhana untuk menghentikan sementara sebuah proses. Nah, untuk melanjutkannya kembali seperti tadi, kita ketik perintah kill min continue. Maaf salah, min continue 5351 PID dari proses tersebut. Jika seperti ini, kita cek lagi di jobs. Nah, kembali running. Nah, seperti itu. Kalau kita cek di PS lagi, coba masih ada dan dia masih running. Kemudian untuk menampilkan proses ini ke foreground atau ke depan, kita bisa mengetikkan fg persen nomor proses tersebut itu 1. Oh salah, spasi mungkin. Nah, ini sleep 600 detiknya akan berjalan di foreground dan bukan background lagi. Dan ini akan terus tidak bisa ini ya, karena dia sleep selama 600 detik, kita tidak bisa menggunakan terminalnya sementara selama 600 detik tersebut. Nah, untuk terminate di foreground, kita bisa langsung menggunakan shortcut Ctrl C ya. Maka sleep-nya akan berhenti, dan jika kita cek di jobs, maka akan berakhir. Sudah tidak ada. Begitu juga di PSAU. Sudah tidak ada. Nah, sekian dari pengimplementasian pembuatan sebuah proses itu, kemudian menghentikan proses atau terminate, memblokir, suspend, menghentikan sementara itu, kemudian juga foreground background sudah. Kemudian apa lagi ya yang bisa dicoba? Oh ya, kemudian mungkin lebih ke monitoring ya. Untuk monitoringnya kita bisa menggunakan perintah, mungkin kita coba mencari lebih spesifik mungkin dengan cara ps, di sini min u. Di sini kita akan mencoba mencari user dengan nama user yang akan dicari mungkin jagoan neon ya. Di sini username saya jagoan neon. Si PS1. Oh salah. Clear. Nah, tadi itu beberapa contoh sederhana dalam pengimplementasian proses di sistem operasi Linux, di mana yaitu ada penciptaan proses atau create proses, tadi sleep, kemudian penghancuran atau terminate proses, tadi udah dijelaskan juga, kemudian ada penundaan proses, ada suspend ya, atau blokir tadi menghentikan sementara, kemudian ada juga pelanjutan kembali atau resume proses tersebut dengan menggunakan perintah continue. Mungkin itu saja tadi demonya sedikit. Untuk selanjutnya ya mungkin ada monitoring. Di sini kita akan coba monitoring usernya mungkin ya. Di sini kita coba ps min ps apa tadi ya, salah cukup ps ini. Nah, baik mungkin selanjutnya kita akan mencoba monitoring prosesnya itu.
kita akan coba buat suatu proses lagi, di mana di sini kita akan membuat proses sleep 600 lagi di latar belakang. Nah, setelah itu kita akan coba monitoring proses seperti PSAU, namun kali ini prosesnya itu lebih spesifik. Kita akan menampilkan semua proses dengan statusnya. Misalnya di sini kita tulis PS min E spasi F. Nah, di sini bisa dilihat semua proses yang terjadi di sistem operasi ini akan diberitahu, juga ada statusnya. Di sini mungkin S itu untuk di sini ada ya, sleep 600 yang kita buat tadi. Mungkin seperti itu, tapi untuk menurut kemudian kita bisa clear. Mungkin sekian dari presentasi saya untuk pengontrolan dan monitoring proses ya. Masih banyak sebenarnya perintah atau komen untuk monitoringnya. Mungkin karena keterbatasan waktu yang kami miliki, kami membuat video ini secara sederhana dan sesingkat-singkatnya. Mungkin lebih lanjutnya akan kami presentasikan secara offline jika ada waktu. Mbak, kita bisa balik ke PPT ya. Baik. Tadi mulai dari sini ya. Nah, operasi-operasinya di sini ada penciptaan proses, ada pengacuran proses seperti ini, ada penundaan proses, dan ada pelanjutan proses. Nah, sekian dari kelompok kami.